Bab 386. Menantang Raja Pan. Di internet, berita tentang Raja Pan tidak banyak, bahkan informasi yang didapat Eric Kin lebih sedikit lagi. Namun, ada berbagai tanda yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar jika Raja Pan adalah seorang pertapa abadi, sama seperti Eric Kin. Dan tempat tinggalnya, kemungkinan besar penuh dengan Reiki. Hal ini membuat Eric Kin berharap agar nanti bisa bertemu dengan Raja Pan. Sumanor, beberapa hari ini, Teddy tinggal di sini. Dia sudah bertahun-tahun menyukai Enrizu, tetapi Enrizu tidak pernah melihatnya langsung, bahkan jika Teddy adalah orang nomor 1 di kota G. Nona Zu, beberapa hari lagi akan ada pelelangan yang diadakan Asosiasi Budo di kota B. Sampai saat itu tiba, aku akan menemanimu untuk pergi melihat-lihat. Ucap Teddy agak sedikit senang. Tapi Enrizu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pergi saja dengan tunanganmu Asteris. Mendengar ini, Teddy yang tadinya senang, tiba-tiba berdiri dan berkata dengan serius, Nona Zu, jika kamu tidak mau aku menikah dengannya, aku akan sekarang membatalkan pernikahan dengannya. Enrizu tersenyum tipis dan berkata, jangan salah paham, mau menikah dengannya atau tidak ada hubungannya denganku. Saat ini, pelayan dari Enrizu berlari masuk ke dalam. Bagian setengah dari wajahnya dihancurkan Teddy, terlihat sangat jelek, jadi dia sengaja memakai kerudung seperti Enrizu. Nona, Raja Pan telah datang ke kota B. Kata pelayan itu sambil menundukkan kepalanya. Enrizu meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, Mulan, wajahmu. Ada apa? Mulan menunduk dan berkata dengan takut-takut, Aku tidak sengaja terjatuh. Enrizu tidak bertanya lagi, mengangguk dan berkata, apakah Raja Pan sudah bertindak pada Eric Kin? Saat ini belum ada, dengar-dengar akan terjadi beberapa hari ini. Mulan segera berkata dengan cepat. Baiklah, tetap awasi, kita ada berita baru, ingat untuk beritahu aku. Enrizu. Teddy yang ada di sampingnya, berkata sedikit marah, Nona Zu, tampaknya kamu khawatir dengan masalah ini. Enrizu tersenyum dan berkata, ya, Eric Kin itu seseorang dengan bakat yang sulit ditemukan selama 100 tahun, dan Raja Pan adalah superior master, aku menantikan pertarungan mereka. Berbakat? Apanya yang berbakat? Teddy semakin marah, murid pertamanya di kota G tidak menarik di mata Enrizu, lalu atas dasar apa Enrizu menarik? Enrizu tersenyum, tidak menjelaskan apa-apa, tapi bangkit berdiri dan masuk ke kamar. Teddy mengepalkan tangannya, tertegun. Siapa yang menyuruh untuk menutupi wajahmu? Saat ini, tiba-tiba Teddy memandang Mulan dengan ekspresi dingin. Mulan tercengang, buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Teddy, aku. Kamu apanya kamu? Teddy menendang perut Mulan dengan kencang, ingin mirip dengan Nona Zu. Sial, mati saja sana. Teddy merobek kerudung milik Mulan, lalu berkata dengan dingin, kamu sangat memperhatikan penampilanmu, tidak kita rusak lagi sebelah wajahmu. Tidak, Tuan Muda Teddy Asteris. Tiba-tiba Mulan merasa cemas, dia terus merangkak mundur, tapi tetap tidak bisa menghentikan langkah Teddy. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan. Eric Kin, ketua dari partai Tian Yuan, apa kalian memulangkan aku? Kata Haris sambil memandang Eric Kin dengan dingin. Untuk apa buru-buru? Eric Kin meregangkan pinggangnya. Hari itu gerbang partai Tian Yuan tutup, tunggu sampai dia keluar, itu akan menjadi hari kematiannya. Hehe, ketika dia keluar nanti, takutnya dia sudah menjadi Grand Superior Master, dan kamu tidak akan ada kesempatan untuk menang. Kata Haris mencibirnya. Eric Kin mengulurkan tangannya dan berkata, sebelumnya orang lain berpikir aku tidak akan bisa mengalahkan Jeksu, lalu hasilnya. Haris mengerutkan kening, ini tidak sama. Aku tahu jelas kekuatanmu, tapi kamu sama sekali tidak mungkin melebihi Grand Superior Master. Bahkan Raja Pan ini, aku juga tidak merasa dia bisa mengalahkanmu. Kata Haris dengan dingin. Alis Eric Kin terangkat dan berkata, kamu begitu percaya padaku. Fisik emas ajaib, jika digunakan pada level yang sama, benar-benar tidak terkalahkan. Haris menarik nafas dalam-dalam, kamu sama sekali tidak tahu apa arti Grand Superior Master.
Eric Kin menguap dan berkata, baik, aku tahu, aku sedikit mengantuk, aku tidur dulu. Haris melihat punggung Eric Kin, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Keesokan harinya, terdengar suara keras, ada yang berteriak marah. Di luar dugaan, teriakan ini bukan berasal dari Raja Pan, melainkan Eric Kin. Di depan pintu masuk Deep Cloud Villa, ada pemuda bertubuh kurus berdiri di sana. Raja Pan, bukankah kamu mau membunuhku? Kenapa belum melakukannya? Eric Kin berdiri di pintu Deep Cloud Villa, berteriak lebih keras lagi. Di dalam villa, Louis Su, Sheila Xiao, dan lainnya bangun dan melihat keluar jendela. Dan Jack Su yang berada di kamar pasien, berjuang untuk berdiri. Dia memandang Eric Kin melalui jendela, tanpa sadar mengepalkan tangannya. Pada saat ini, di otaknya terdengar suara aneh, tidak boleh marah, tunggu sampai kamu dan aku bergabung, itu akan menjadi hari kematian Eric Kin. Jack Su menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, masih berapa lama lagi? Paling lama 10 hari. Suara itu terdengar pelan, lalu terdiam. Di ruang tamu, Raja Pan berjalan ke bawah dengan aura dingin. Eric Kin ini benar-benar sombong. Dia berani datang. Raja Pan berkata dengan marah. Sheila Xiao buru-buru berkata, ya, Eric Kin Cheng ini selalu sombong dan meremehkan siapapun. Raja Pan mendengus dingin, dan berkata, kesombongan itu akan merugikanmu. Setelah mengatakan ini, Raja Pan berjalan keluar. Kamu Raja Pan? Eric Kin bertanya dengan dingin, menatap pria paruh baya di depannya. Raja Pan menyipitkan matanya dan berkata, kamu yang membunuh adikku. Eric Kin tersenyum dan berkata, Simon Zhou terlihat hebat tapi ternyata biasa saja, aku tidak jika seniornya seberapa hebat. Raja Pan tertawa dan berkata, kamu benar-benar sombong. Aku tidak mencari perhitungan denganmu, ternyata kamu datang sendiri kemari. Sambil bicara, emosinya terlihat meledak-ledak, auranya sangat menyeramkan. Mata Eric Kin menyipit dan berkata pelan, seperti yang kuduga, Raja Pan ini kultivator. Ini Deep Cloud Villa, tidak pantas berkelahi di sini, bagaimana jika tukar tempat? Eric Kin menyeringai. Pan King tertawa dan berkata, itu maksudku. 3 jam lagi, sampai bertemu di Gunung Ye. Begitu mengatakan ini, tiba-tiba Eric Kin menghilang. Setelah Raja Pan berteriak dengan keras, dia segera mengejarnya. Pergi ke Gunung Ye. Sheila Xiao buru-buru memerintahkan para supir itu. Sumanor, Mulan menunduk dan berdiri di hadapan Andrew Zhu. Nona Zhu, hari ini Eric Kin pergi ke Deep Cloud Villa, berinisiatif menantang Raja Pan. Mulan menundukkan kepalanya karena takut Andrew Zhu akan melihat wajahnya yang jelek. Tapi Andrew Zhu sama sekali tidak menatapnya, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata Eric Kin berinisiatif menantang Raja Pan. Hehe, dia memang penjahat kecil, sombong sekali. Teddy mencibir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.